ujian akhir semester tahun akademik 2025 untuk mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer yang dibina oleh dosen pembina Profesor Dr. Farida Yuliati SH SHMM untuk menjelaskan mengenai fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi pada PT Medika Nusantara. Dalam konteks dan latar belakang, pertama adalah pentingnya etika bisnis dan GCJG. Etika bisnis dan tata kelola yang baik adalah fondasi untuk keberlangsungan organisasi di sektor kesehatan. Tanggung jawab dari sosial perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang langsung terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dalam hal kasus pelanggaran etika, audit internal menemukan bahwa adanya suap, pengaturan tender, markup harga, dan penyembunyian laporan audit di PT Medika Nusantara. Dalam hal dampak budaya organisasi yang lemah, budaya permisif dan lemahnya pengawasan memicu pertumbuhan praktik fraud dalam industri kesehatan. Untuk kasus dari PT Medika Nusantara. Kronologinya, pengungkapan kasus lewat audit internal dan laporan whistleblower yang memperkuat bukti pelanggaran. Tender pengadaan alat kesehatan diatur sehingga pemenang sebenarnya sudah ditentukan secara sebelumnya. Jadi pengolahan hanyalah secara formalitas, di mana harga alat kesehatan dan biaya pelatihan dinaikkan hingga 40% dari harga yang wajar. Manajemen diduga juga memanipulasi hasil audit untuk menutupi praktik korupsi dan menghindari pengawasan. Permasalahan etika dalam organisasi ini, jenis pelanggarannya adalah yang pertama, adanya praktik suap, di mana keputusan bisnis dipengaruhi oleh imbalan pribadi, bukan kualitas ataupun nilai terbaik, sehingga merusak integritas perusahaan. Yang kedua, adanya konflik kepentingan. Individu tertentu menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, di mana ini akan mengancam keadilan dan juga transparansi. Yang ketiga, adanya praktik manipulasi tender dan markup harga, di mana penghilangan persaingan usaha yang secara sehat dan penyalahgunaan dana publik melalui harga yang dinaikkan secara tidak jujur. Yang keempat, ada penyembunyian laporan audit, di mana tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan melemahnya kepercayaan publik terhadap organisasi. Analisis teoritis dari fraud, yang pertama teori fraud triangle, di mana fraud terjadi akibat adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang memungkinkan untuk kecurangan berlangsung. Secara fraud diamond, itu adanya kemampuan perilaku sendiri, di mana itu adalah faktor penting dalam melakukan eksploitasi kelemahan sistem. Yang ketiga, prinsip tata kelola perusahaan. Kasus ini menunjukkan kalau pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness dalam tata kelola. Yang keempat, dampak fraud terhadap stakeholder. Fraud berdampak luas baik pada pemerintah, pasien, investor, maupun masyarakat secara keseluruhan. Akar penyebab terjadinya fraud. Pertama, kepemimpinan lemah yang tidak berintegritas. Kepemimpinan yang lemah dan tidak berintegritas akan menciptakan sinyal kalau pelanggaran yang dilakukan bisa ditoleransi dalam organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang hanya berorientasi dengan hasil. Jika organisasi hanya fokus pada hasil dan mendorong karyawan untuk mencari jalan pintas tanpa melakukan proses yang benar. Yang ketiga, sistem pengendali internal yang lemah. Itu akan membuka peluang untuk manipulasi tanpa bisa terdeteksi oleh organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan dan pelatihan yang kurang optimal. Pengawasan Dewan Komisaris dan audit internal kurang efektif, ditambah dengan pelatihan etika dan kepatuhan yang minim, sehingga menurunkan kesadaran karyawan terhadap risiko fraud. Dampak terhadap stakeholder. Yang pertama, ada pihak pemerintah. Pemerintah akan mengalami kerugian anggaran karena penggembungan harga pengadaan alat kesehatan yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, untuk rumah sakit. Rumah sakit akan menghadapi resiko hukum dan penurunan reputasi yang berdampak negatif pada institusi kesehatan. Yang ketiga, pada pasien. Pasien akan menanggung biaya yang lebih tinggi, kualitas layanan menurun, akibat praktik fraud dalam pengadaan alat kesehatan. Yang keempat, pengaruh terhadap pemangku kepentingan. Investor, karyawan, dan masyarakat luas mengalami penurunan kepercayaan dan risiko bisnis disebabkan karena fraud yang terjadi di sektor bidang kesehatan. Risiko bisnis yang ditimbulkan, yang pertama adanya risiko hukum. Kasus fraud akan menyebabkan investigasi pidana, sanksi administratif, dan gugatan hukum yang merugikan perusahaan. Yang kedua, risiko keuangan, denda, biaya investigasi, hilangnya kontrak, dan penurunan pendapatan adalah dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, reputasi.
Kerusakan reputasi akan mengancam kepercayaan stakeholder dan akan sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga akan terus berdampak pada keberlangsungan bisnis. Yang keempat, manajemen risiko penting. Manajemen risiko harus menjadi bagian strategi bisnis untuk mengatasi dan memitigasi risiko secara efektif. Strategi pencegahannya berdasarkan GCG, ISO 37001 dan whistleblowing system. Good corporate governance akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan secara menyeluruh. ISO 37001 akan membangun sistem manajemen anti penyuapan yang terstruktur dan efektif. Fungsi audit internal dan compliance mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini untuk mencegah fraud. Serta whistleblowing system itu yang aman akan menyediakan saluran untuk pelaporan efektif bagi karyawan. Roadmap implementasi, tahapan perbaikan jangka pendek hingga jangka panjang. Yang pertama, tahap fase awal implementasi. Fokus pada investigasi, evaluasi kebijakan, dan penguatan komitmen pimpinan sebagai dasar tata kelola anti korupsi. Yang kedua, fase implementasi sistem. Pelaksanaan whistleblowing system, pemetaan risiko fraud, dan pelatihan etika untuk membangun budaya anti korupsi. Yang ketiga, tahap menengah penerapan ISO, penguatan audit internal dan evaluasi kepatuhan untuk memperkuat tata kelola. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan jangka panjang, di mana integrasi prinsip ESG dan perbaikan berkelanjutan budaya organisasi akan menjamin perubahan yang terukur dan realistis. Kesimpulan, penyebab fraud muncul karena adanya kegagalan tata kelola, pengendalian yang lemah, dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Dampaknya akan meluas ke berbagai stakeholder dan akan mengancam keberlanjutan bisnis organisasi kesehatan. Pencegahan fraud memerlukan komitmen dari pimpinan, pengawasan yang kuat, standar internasional, dan budaya integritas yang teguh, di mana keberhasilan organisasi di sektor kesehatan dihitung dari kepercayaan publik dan praktik bisnis etis, bukan hanya keuntungan finansial. Demikian presentasi saya. Terima kasih.